Halo semuanya, hari ini kita akan belajar untuk penilaian akhir semester mata pelajaran kimia ya, semester ganjil kelas 11. Yang pertama kita langsung nomor 31, tetapkan kesetimbangan untuk reaksi kesetimbangan 2A plus B berubah menjadi C plus D pada suhu tertentu adalah 4. Bila pada suhu tetap, volume diubah menjadi setengah kali volume semula, maka tetapan kesetimbangan adalah yang perlu kalian catat di sini adalah suhu tetap. Pada suhu tetap, T tetap, maka nilai K juga tetap. Sehingga kita tidak perlu menghitung apapun di sini, maka jawabannya adalah yang C. Nomor 32, diketahui reaksi kesetimbangan homogen gas sebagai berikut. 2A plus B berubah menjadi A2B. Pada kondisi awal, di dalam bejana 1 liter terdapat 2 mol A dan 2 mol B. Jika dalam kesetimbangan terdapat 0,5 mol A, maka tetapan kesetimbangannya adalah, di sini saya tuliskan lagi ya, 2A plus B berubah menjadi A2B. Di sini mula-mula reaksi setara. Pada awalnya kita memiliki 2 mol A dan 2 mol B. Lalu jika dalam kesetimbangan, berarti di sini ya, kita memiliki 0,5 mol A. Berarti kita punya 0,5 mol. Nah, berarti kita bisa menentukan nih. Jika mula-mula ada 2 mol, lalu setimbangnya terdapat 0,5. Berarti ketika bereaksi dia memiliki 2 min 0,5. Ya kan, 2 kurangi 0,5 sama dengan 1,5. Ini untuk zat A ya. Sedangkan untuk zat B yang bereaksi adalah 1,5 dibagi 2 dikali 1. Sehingga hasilnya adalah 0,75. Nah, untuk A2B-nya sendiri, karena ini koefisiennya 1 ya, sama dengan koefisiennya B, maka bisa langsung kita tuliskan di sini 0,75. Untuk setaranya, 2 dikurangi 0,75 hasilnya adalah 1,25, sedangkan di sini kita punya 0,75. Nah, yang ditanyakan adalah tetapan kesetimbangan. Kita tuliskan di sini konsentrasi produk A2B per konsentrasi reaktan. Kita punya A kuadrat dan juga konsentrasi B. A2B-nya kita punya 0,75 dibagi dengan untuk konsentrasi A kita punya 0,5 ya. Berarti di sini adalah 0,5 kuadrat dengan yang B kita punya 1,25. Saya tuliskan lagi, kita hasilnya adalah 0,75 dibagi 0,25 ya, dikali 1,25. Nah, ini bisa kita coret 0,75 dan 0,25 hasilnya adalah, ini adalah 3, sehingga bisa kita tulis 3 dibagi 1,25. Hasilnya adalah 2,4. Maka jawabannya udah kelihatan, yang C ya. Nomor 33, harga Kp untuk reaksi kesetimbangan 3X berubah menjadi 2Y pada suhu tertentu adalah 3 atm. Ini nilai Kp. Jika dalam kesetimbangan tekanan parsial Y adalah 9 atm, maka tekanan parsial X adalah, berarti kita udah bisa ya untuk Kp, berarti tekanan dari Y ini kuadrat dibagi dengan tekanan dari X ini pangkat 3. Kp kita punya angka 3, lalu tekanan parsial dari Y sama dengan 9, berarti ini adalah 9 kuadrat dibagi dengan tekanan ya, di sini tekanan untuk X pangkat 3. Berarti ini saya kalikan silang ya. Px-nya atau tekanan parsial X-nya naik ke atas, angka 3 turun ke bawah. Berarti seperti ini. Pangkat 3 sama dengan 9 kuadrat. 9 kuadratnya saya tuliskan 9 kali 9, ini dibagi dengan 3. Ini saya coret, berarti tinggal 3. P atau tekanan parsial X kubik pangkat 3 itu ya, itu sama dengan 9 kali 3, 27. Berarti bisa kita tulis tekanan parsial dari X adalah 3 atmosfer, maka jawabannya adalah yang C.
Selanjutnya, untuk nomor 34, pada temperatur 200 Kelvin, harga Kc untuk suatu reaksi kesetimbangan gas dari kesetimbangan ini ya adalah 473. Ini berarti nilai Kc. Jika nilai R sama dengan 0,082, maka harga Kp untuk reaksi tersebut adalah, nah, hubungan antara Kp dengan Kc bisa kita tuliskan sebagai Kp sama dengan Kc dikali R kali T dalam kurung delta N. Nah, Kc-nya kita punya 473, untuk R-nya adalah 0,082, sedangkan suhunya kita punya 200 Kelvin ya. Lalu untuk delta N ini artinya jumlah mol yang ada di sebelah kanan dikurangi jumlah mol yang ada di sebelah kiri. Kita punya 1 untuk P2, kita punya 1 untuk Q2, berarti di sebelah kanan kita punya 2, sedangkan di sebelah kiri kita juga punya 2 di sini, sehingga ini hasilnya adalah 0. Nah, berapapun jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1, sehingga kita bisa langsung menuliskan 473 dikali 1, maka untuk Kp hasilnya adalah 473. Jawabannya adalah yang D ya. Nomor 35, diketahui data tetapan kesetimbangan Kc dari reaksi ionisasi beberapa asam sehingga disebut Ka ya di sini. Sebagai berikut, kita punya 4 reaksi di sini. Lalu berdasarkan data tersebut, di antara reaksi berikut yang dapat berlangsung spontan ke kanan adalah, di sini saya buatkan catatan ya. Jika kita memiliki suatu reaksi yang mengalami kesetimbangan, jika kita ingin mengalihkan reaksi tersebut dengan N, maka tetapan kesetimbangan tersebut akan kita pangkatkan dengan N juga. Lalu jika kita bagi ataupun dibalik dan dijumlahkan, saya tuliskan di sini. Oke, kita coba ya langsung. Yang pertama, pilihan A, pilihan jawaban A, kita punya HNO2. HNO2 di sini, ini tetap ya. Yang saya maksud di sini reaksinya tidak dibalik, sehingga nilai K totalnya saya tuliskan untuk HNO2 adalah 4,5 kali 10 pangkat min 5. Sedangkan yang CH3CO- di sini, ini kan ada di sebelah kiri. Sedangkan di dalam tabel ini kita punya CH3CO- ada di sebelah kanan. Sehingga kita harus membalik reaksi, berubah menjadi seperti ini. Saya tuliskan CH3CO- berubah menjadi plus H plus ya. Ini plus H plus berubah menjadi CH3COOH, sehingga reaksinya berubah menjadi seperti ini. Oleh karena itu, untuk nilai K-nya ini akan kita balik, tetapi harus kita kalikan di sini ya kan. Berarti ini saya tuliskan lagi 4,5 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan 1 per, untuk CH3 kita punya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ini sama dengan, ini adalah 4,5 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ini saya coret, hasilnya adalah 4,5 dibagi 1,8 ya. Ini hasilnya adalah 2,5. Lalu untuk pilihan jawaban yang B, kita punya SO42-. SO42- sama-sama ada di kiri ya, berarti nilai K-nya tetap tidak perlu kita balik. Oh, bentar. Untuk SO2-, ini SO42- ada di sebelah kiri, sedangkan SO42- yang ada di tabel ada di sebelah kanan. Berarti ini nilainya adalah 1/K. SO4 ini adalah 1,2 kali 10 pangkat min 2. Lalu kita kali dengan HNO2. HNO2 berarti ini yang tidak dibalik. 4,5 kali 10 pangkat min 5. Sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 1,2 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 4,5 per 1,2 dikali 10 pangkat, ini min 5 ya, min 5 dikurangi min 2, sehingga sisanya adalah min 3. Lanjut, ini tidak perlu dibagi, nanti saya bahas. Lalu untuk yang C, kita punya CH3CO- di sebelah kiri. Ini CH3CO- ada di sebelah kanan ya, berarti kita balik. Lalu untuk H2CO3 ada di kiri, ini juga ada di kiri. Berarti
Nilainya adalah 4,2, nilai K 4,2 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan yang CH3CO min adalah 1,8 ya. 1,8 kali 10 pangkat min 5. Sehingga di sini kita punya 4,2 dibagi 1,8 kali 10 pangkat min. Ini min 7 dikurangi min 5, sehingga sisanya adalah min 2. Lanjut untuk yang D, kita punya NO2 min. Berarti NO2 min yang dibalik ya, CH3CO hanya enggak. Berarti kita tuliskan nilai K sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Terus NO2 minnya ini adalah 4,5 ya. 4,5 kali 10 pangkat min 5. Berarti 1,8 dibagi 4,5. Nah, ini dikali, ini sama ya, 10 pangkat min 5 dan 10 pangkat min 5. Berarti ini hasilnya adalah 1,8 dibagi 1,8 per 4,5. Ini dikali 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 5 ya, berarti ini saya coret. Lalu 1,8 per 4,5. Ini saya sederhanakan. Pertama ini saya bagi 18 per 45. Ini bisa kita bagi dengan angka berapa ya? Angka 9 ya, 18 bagi 9 itu 2, 45 dibagi 9 adalah 5. Sehingga ini adalah nilainya 0,4. Pilihan jawaban E, kita punya CH3COH di sini, berarti kita tuliskan 1,8. Nilai K 1,8 kali 10 pangkat min 5. Lalu SO42 min, SO42 min di sini ya, berarti kita balik, kita taruh di bawah. 1,2 kali 10 pangkat min 2. Berarti punya 1,8 dibagi 1,2 kali 10 pangkat. Nah, ini min 5 dikurangi min 2. Berarti ini masih min 3. Nah, kita lihat pertanyaannya. Reaksi yang berlangsung spontan ke kanan adalah reaksi nilai K yang paling besar. Kita lihat. Ini tadi tidak langsung saya kalkulator karena jika yang masih ada punya kali 10 pangkat min berarti tidak kita pilih ya. Ini bukan, ini juga bukan, ini juga bukan. Pilihannya adalah 2,5 atau 0,4. Nah, paling besar berarti yang A ya. Maka pilihan jawabannya adalah yang A. Oke, cukup sekian dulu ya untuk latihan soal penilaian akhir semester mata pelajaran kimia kelas 11. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.